Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya tidak minta buyback, tapi saya minta kembali full uang pembelian saya. Bener Tanpa dong? potongan. Oke, mungkin saya yang akan menanggapi dulu ya. Jadi gini, awal mula yang disampaikan oleh klien saya kepada kami selaku kuasa hukum adalah bahwa beliau ini kan menyelenggarakan arisan gitu ya, arisan yang maksudnya bentuknya bukan uang tapi bentuknya cincin emas yang bertabur berlian gitu ya, dimana di situ kalau nggak salah total membernya ada sekitar 75 saat itu gitu ya. Nah saat itu klien saya ini memesan gitu ya, memesan cincin yang bertabur berlian itu dari saudara Hans gitu ya, dari saudara Hans. Dan di situ disampaikan di pemesanan, kita punya semua bukti pemesanannya gitu ya, bahwa kadar yang ditaruh adalah 18K sebenarnya untuk cincinnya gitu ya. Tapi dan itu pasti akan dikeluarkan sertifikat oleh yang bersangkutan gitu ya. Dan betul sertifikatnya keluar dengan angka 18K. Namun dalam perjalanan ternyata banyak juga member yang mengajukan keluhan sebenarnya, komplain kepada klien saya, ya emasnya menghitam lah, warnanya pudar lah dan lain sebagainya. Akhirnya karena penasaran, klien saya sampai membeli alat untuk melakukan pengecekan kadar emas. Ternyata yang tertulis 18K di sertifikat itu gitu ya, ternyata hanya kurang lebih sekitar 6 sampai 9K gitu ya, menurut pengecekan kita gitu ya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ada dugaan penipuan di dalam proses ini. Karena kenapa disebut penipuan? Akhirnya kan nama baik klien saya juga menjadi tercoreng gitu ya, menjadi tercoreng dari para member. Akhirnya jadi kayak intrust gitu kan, maksudnya rasa tidak percaya lagi gitu kan. Yang kedua, akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab, klien saya akhirnya melakukan buyback. Memang belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Jadi dari total 75 member sampai dengan saat ini baru sekitar 14-an lah yang sudah di buyback gitu ya. Makanya sekarang lebih. Mungkin sekitar 20. Kalau kemarin pada saat kita membuat LP di Polda Metro itu masih sekitar 14-an. Gitu ya. Makanya ini kerugiannya akan terus bertambah. Kurang lebih seperti itu kasusnya. Kalau bicara total gitu ya, dari jumlah pemesanan, ini estimasi kita kalau 75 member ini mungkin kurang lebih sekitar 800 jutaan. Gitu. Cuma untuk kerugian real yang kita hitung dari buyback gitu ya, dengan kondisi sekarang ya sudah 20 orangan ya, mungkin sudah lebih dari 250-an ya, kurang lebih dari 250 jutaan, dan masih akan terus bertambah karena klien saya lagi melakukan buyback terus ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Penipuan kadar emas yang saya beli dari beliau dengan perjanjian yang dia kasih kepada saya 18K. Bukan hanya kepada saya tetapi kepada member-member saya yang lainnya, sudah di grup dia tulis 18K. Tapi ternyata yang kami dapat zong seperti itu. Sekarang pelaporan yang ke Polda itu sudah sampai mana prosesnya? Saat ini untuk pelaporan kita masih menunggu gitu ya, menunggu itu akan ditangani oleh unit yang mana gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat lah sudah ada kepastian dan akan ada kontak dari penyidik gitu ya, untuk meminta berita acara klarifikasi dulu ya kepada klien kami, kurang lebih seperti itu. Betul, dari pihak Hans sendiri gimana pas Mbak Anggi melapor itu? Somasi satu dijawab dia dengan enak, itu bilang kelalaian. Kesalahan pencantuman. Kalau untuk somasi beliau hanya menyatakan itu hanya kesalahan pencantuman gitu ya. Tapi jadi bukan satu sertifikat ya. Iya, Kalau jadi satu sertifikat nggak apa-apa, itu kelalaian. Betul. Tapi ini 75 sertifikat yang beliau kasih. Cuma dari awal dia udah Menurut aku menduganya itu terencana, karena dari semua sertifikat awal sampai terakhir tidak sesuai dengan sertifikat itu. Kalau kelalaian dalam pencantuman itu hanya satu sertifikat, dua sertifikat nggak apa-apa, kita masih bisa memaafkan kan. Tapi ini lebih tuh. jadi pihak Hans sendiri dia menggunakan nama PT besar itu Betul. Cerita kronologisnya seperti ini. Saya diajak ayo ikut arisan Beb yuk sama saya, jualin barang PT perusahaan itu, bla 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 bla. Jual cincin nama seperti ini tuh, cincin nama. Oke. Nah, saya ada perjanjian sama dia. Saya minta tadinya gramnya 8 gram dan 18K. Oh, oke, gampang lah Beb, bla 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 bla. Dengan kamu harus kasih harga saya lebih murah dari sebelah dong, bener dong. Nah, dia kasih harga saya memang lebih murah 1 juta doang. Tapi yang saya dapatkan itu kadarnya rendah. Nah, jadi selama ini promosi cincin nama pakai nama perusahaan besar itu. Nah,
kemarin saya ada koordinasi dengan perusahaan besar itu bahwa selama ini beliau memakai sertifikat ada logo PT perusahaan besar itu. Jadi istilahnya yang lain itu taunya itu barangnya nama perusahaan besar itu. Tiba-tiba kadarnya jelek, yang tercoreng namanya kan bukan saya, tapi perusahaan besar itu. Benar? Kok perusahaan besar yang terkemuka mengeluarkan emas dengan emas muda seperti itu? Nah, yang tercoreng siapa? Pasti perusahaan itu kan. Nah, akhirnya saya koordinasi, perusahaan itu merasa ya tercoreng juga namanya karena memakai nama beliau untuk promosi apa-apa semua pakai nama beliau. Akhirnya perusahaan tersebut kirim somasi juga, somasi 1 dan somasi 2 agar terduga mengklarifikasi bahwa barang yang terduga jual itu bukan dari PT tersebut, tapi kenapa sertifikat ada logo PT tersebut. Nah, hari ini terduga terduga ada klarifikasi ya. Terduga telah membuat klarifikasi pengakuan bahwa benar itu bukan dari PT perusahaan itu. Berarti benar kan? Iya, berarti benar dong. Boleh ditunjukin Mbak tadi yang bukti yang kirim? Boleh. Klarifikasi ya. Ya, klarifikasi. Nah, Ini kan pihak Hansya sendiri melaporkan Mbak Anji balik nih dengan pencemaran nama baik. Ini gimana Mbak? Saya yang tanggapi aja. Jadi gini, setiap orang berhak melaporkan siapapun gitu ya. Yang prinsipnya kami sangat menghargai dan menghormati setiap proses hukum yang berjalan gitu ya. Jadi saya sebagai kuasa hukumnya Bu Enji terkait laporan yang dilakukan oleh beliau itu ya kita akan respon, dalam arti kita akan ikuti prosedurnya. Karena yang jelas kita sudah memajukan laporan duluan atas dugaan penipuan gitu ya. Biarkan saja penyidik nanti yang akan bekerja gitu ya untuk menentukan mana benar mana salah gitu ya. Jadi terkait laporannya beliau buat kita sih nggak ada masalah gitu ya. Dalam arti kita akan jalankan kalau memang nanti penyidik dari Polres Jakarta Selatan akan memanggil klien saya, ya kita pasti akan hadir karena memang kita akan membuktikan mana yang benar mana yang salah nantinya, kurang lebih begitu. Kata Hansya sendiri nih kan kemarin pas Mbak Anji udah melapor ke pihak sana tuh Polda, nah dirinya tuh menunggu ada proses dari Mbak Anji soal laporan tersebut, namun tidak ada itikat baik dari Mbak Anji. tidak ada somasi yang beliau kirim, tidak ada. Bukan, sebentar. Itu malah saya menjadi lucu kalau melihat dari responnya dia ya. Lucu kenapa gini? Bu Enji ini melaporkan dugaan penipuan. Kok bisa orang yang setelah melaporkan diminta menghubungi beliau untuk itikat baik? Apa nggak kebalik maksud saya? Ini kan kebalik posisinya. Ini saya yang gagal paham atau beliau yang gagal paham gitu ya. Jadi maksudnya kita kalau kurang itikat baik, kita tidak akan langsung LP, kita tidak akan melakukan yang namanya upaya somasi. Di somasi itu juga kami turut mengundang yang bersangkutan untuk datang ke kantor saya, membicarakan masalah ini secara baik-baik. Tapi tidak ada. Tapi tanggapannya hanya bahwa itu kesalahan pencantuman, terus mencari-cari kesalahan dari klien saya gitu ya. Ya dan di situ ultimatum kami jelas sebagai kuasa hukum, kalau permintaan somasi kami tidak dipenuhi, maka kami akan lakukan upaya hukum lanjutan. Ya itulah LP yang kami laporkan. Jadi kalau terkait dengan statement yang bersangkutan bilang bahwa tidak ada itikat baik gitu ya dari klien saya untuk menghubungi yang bersangkutan setelah LP, ini lucu menurut saya. Ini hal yang sangat kontradiktif gitu ya. Karena mana ada di mana-mana orang yang melaporkan disuruh menghubungi untuk itikat baik. Itu apa gitu. Jadi maksudnya biarkanlah proses hukum ini berjalan gitu ya. Nanti kita akan lihat mana yang benar mana yang salah gitu. Katanya juga Hansya sendiri menawari Mbak Anji nih buat cara memberikan yang pengesan itu. Oh, buyback. Ya, memang ada itikat baik beliau, balasan dari somasi beliau adalah menerima untuk buyback. Sekarang gini loh, teman-teman, saya ditipu mintanya beli kadar 18, tapi saya dapat 6K atau 9K. Saya tidak minta buyback, tapi saya minta kembali full uang pembelian saya. Bener Tanpa dong? potongan. Tanpa potongan. Karena kita beli dari awal itu berarti udah ditipu. Kalau saya menerima itikat baik dia buyback, berarti saya menerima ditipu dia. Ya kan? Nah, itu aja sih. Mengenai sertifikat juga kan dia bilang apa namanya kalau sudah ditahan PNJ ada bisa didobel gitu, maksudnya
Oh, kalau itu nanti kepolisian aja ya yang membuktikan. Jadi gini, kami tidak akan menanggapi masalah itu. Bukan berarti kami juga Salah. menolak atau menyatakan itu benar ataupun salah ya. Jadi itu saya rasa sudah masuk ke dalam ranah pembuktian gitu ya. Biarkan nanti kita akan buka semuanya di hadapan penyidik gitu ya. Di penyidik. Gitu. Kan intinya semua ini kan pihak sana menolak menampik nih tuduhan dari Mbak Andi. Iya. Selanjutnya Mbak Andi gimana? Langkah selanjutnya ya saya kita pasti fokus dulu dengan hadapan. Jadi gini loh, di dalam proses hukum itu jelas ada asas yang bicara bahwa siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan gitu ya. Kami melaporkan dugaan tindak pidana penipuan ini, sudah pasti kami akan membuktikan dugaan tindak pidana penipuan itu. Begitupun sebaliknya, saat beliau menyatakan ada pencemaran nama baik gitu ya, silakan dibuktikan pencemaran nama baiknya. Kita nggak ada masalah, kita hormati proses hukum, biarkan nanti penyidik yang bekerja gitu ya. Laporan kita di Polda Metro, laporan yang bersangkutan di Polres Jakarta Selatan, silakan saja gitu ya. Jadi buat kita nggak ada kekhawatiran yang berlebih kok, karena kita warga negara yang taat hukum gitu ya. Kalau beliau nantinya pun akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan dari yang bersangkutan, kita pasti akan hadir. Kita akan sangat bersedia untuk hadir, karena memang kita akan membuktikan semuanya, kurang lebih seperti itu. Dan dengan LP dia Han sendiri itu bisa kita buat bukti ke depan. Ya, Untuk mungkin LP gini. Kita juga harus sampaikan bahwa yang baru kita masukkan adalah LP terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan. Ya, kita masih punya, kita lagi memformulasikan gitu ya dengan bukti-bukti yang ada juga dugaan pencemaran nama baik terhadap klien saya, dan itu sedang kita kaji dan mungkin dalam waktu dekat juga kita akan lakukan upaya hukum terkait masalah itu. Kurang lebih seperti itu. Andi sendiri boleh ada ini nggak bukti yang dibawa itu mungkin seperti tadi yang tadi kirim atau gimana? Bukti apa? Bukti ini aja ya, bukti yang tadi aja ya. Oke, sebentar ya. Salah. Bentar ya. Saya bukti ini aja. Tadi masalah itu tadi ya. Nah, masalah yang dia bilang tadi adanya apa? Double sertifikat. Seperti ini. Jadi sebelum beliau kirim barang kepada saya, semuanya udah difoto dulu. Jadi saya beri kepada member. Oh. Gimana? Ditunjukin lagi. Oh iya. Dijelasin lagi. Nah, jadi ini bukti bahwa sebelum beliau kirim sertifikat dan barangnya, beliau sudah foto dulu. Ya. Jadi kita bakal sampaikan ke member dengan kadar dan karat dari beliau ini. Tuh. Seperti itu. Masalah sertifikat ini double, saya kasih statement di sini deh. Ini saya belum bicara dengan teman-teman media yang lain gitu ya. Iya, baru kali ini saya aja lah. bicara tentang sedikit masalah bukti ya. Masalah double sertifikat, klien saya betul menerbitkan sertifikat, tapi sertifikat yang dikeluarkan klien saya itu bersumber dari sertifikat yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Cuma satu orang kok, Iya. karena waktu itu jadi gini loh. Si terduga ini kasih barang sama saya, bukan sertifikatnya nggak langsung. Jadi sertifikat 4 bulan kemudian atau berapa bulan kemudian baru dia kasih. Sedangkan ada member yang menang arisan, udah jadi duluan, pengen sertifikat duluan. Oke, akhirnya saya tanyakan, kok berapa kadar dan karatnya? Akhirnya si Kohans ini tulis di WA sekian. Nah, saya berdasarkan tulisan itu saya kirim ke member ya. Iya. Sertifikatnya itu ya. Intinya Cuma ada satu doang sih kelalaiannya. Enggak, intinya gini, sertifikat yang dikeluarkan oleh klien saya hanya untuk satu member. Iya, itu yang satu pertama. member. Yang Karena kedua, dia cepet. karena memang itu adalah permintaan dari member, mau tidak mau klien saya karena demi menjaga nama baik beliau juga, akhirnya beliau menerbitkan sertifikat yang isinya itu Sama. bukan inisiasi beliau, tapi beliau pertanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan gitu ya, baru beliau berani mengeluarkan sertifikat itu. Jadi saya rasa dari klarifikasi Sama. ini clear menurut saya bahwa di mana letak kesalahan terkait masalah Iya, itu. di mana Karena letak kita kesalahan. punya bukti-buktinya semua. Karena kalau untuk saya itu. juga terbitkan sertifikat itu sesuai dengan
sertifikat yang beliau beri ke saya gitu. Dan setiap sertifikat beliau fotokan nanti bisa dibuktikan di kepolisian sama enggak sama foto yang dia kasih, sama sertifikat yang dia beri. Itu aja sih. Yang terakhir nih Mbak, yang kan di story Mbak Andi yang bilang kalau Hans ini bukan fashion designer gitu. Oh, itu semenjak kasus ini jadi banyak beberapa apa sih teman-teman yang pernah informasi yang pernah gimana dong disakiti beliau seperti saya mungkin seperti itu, saya nggak tahu, banyak mulai melaporkan. Nah intinya gini, banyak Gimana informasi yang memang datang ke kita, tapi kan kami juga tidak lantas bisa terima 100% atau kita telan bulat-bulat gitu ya kasarnya. Yang jelas Betul. informasi dari semua pihak yang terkait yang masuk ke klien saya maupun ke saya selaku kuasa hukum, kita akan tampung dan itu jadi informasi tambahan atau petunjuk untuk Betul. penyidik nanti Betul. untuk membuka kebenaran dari permasalahan ini. Kurang lebih. Betul. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, thank you. Oke.